udah lewat rumah si Maija itu, selang 15 meteran dari sana, Maija itu manggil bang, manggil ke teman saya nih. Kebetulan kan udah tahu juga bang namanya siapa. Jadi kata si Maija itu, nih Kadia Safgadeng. Teman saya ini langsung menoleh ke arah belakang dan melihat yang teman saya lihat itu bang, bukan Maija, tapi sosok pocong. Nah, teman saya ini badannya itu tiba-tiba kayak kejang gitu bang. Jadi posisinya gini bang, teman saya tuh tidurnya kan gini bang, gini, matanya merem bang, merem kejang, dan tiba-tiba dia bangun gitu bang, loncat, matanya merah bang. Dia ngomong kayak gini bang, naonan sia ngomongin aing. Setelah itu, setelah si teman saya ini kayak gini berdiri gitu, setelah dia ngomong, tiba-tiba teman saya ini berdiri bang, berdiri keluar, dan dia ini nggak napak bang, ngambang bang keluarnya itu bang. Halo sahabat lonceng, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang ngalamin kejadian horor ketika dulu dia KKN di salah satu desa yang ada di pedalaman Kuningan, Jawa Barat. Jadi di sana banyak banget nih ngalamin kejadian-kejadian horor sampai salah satu temannya ini, teman KKN ini meninggal dunia dan jadi pocong. Jadi pocongnya ini gentayangan ya sahabat lonceng ya, bukan emang dipocongin, bukan, beda nih. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Ray. Halo Bang. Weh Bang, Ketemu lagi kita bang. ketemu lagi kita. Asik. Padahal ini cerita yang mau diceritain setelah kemarin cerita itu ya, yang di kontrakan itu bang, yang baru banget kemarin kejadian. Dan betul, ini katanya mau nyeritain kejadian yang waktu Bang Ray KKN. Ya. Itu kita nggak nyebut ya kampusnya Bang Ray ini, nggak nyebut kampusnya di mana, jangan ya. Jangan bang. Oke, desanya juga udah disamarin. Sama. Oke, berarti aman. Aman. Oke. Jadi semua orang yang disebutin namanya itu bukan nama aslinya bang. Karena buat Aman, jaga bang. privacy. Buat jaga Oke, nggak privasi. apa-apa ya. Gitu, Dan bang. desanya terutama ya, desanya juga kan masih ada desanya di Masih sana. ada bang. Karena memang benar bang, ini ceritanya mengandung rahasia yang memang sebenarnya nggak boleh dibuka sama orang luar di desa itu ya katanya. Betul bang. Jadi di situ tuh kayak ada kejadian seorang warga setempat yang dimana warga itu tuh melakukan hal yang nggak seharusnya dilakukan gitu bang. Iya, berhubungan sama pemujaan katanya nih. Berhubungan sama pemujaan. Pemujaan ini buat ini ya, buat si biar lahan sawahnya itu Ya, apa tadi, cepat panen bang. terus. Ya, Ya, jadi ada yang melakukan pemujaan pemujaan. yang berhubungan dengan nyawa ya pastinya ya. Betul bang. Dan lahan sawahnya ini nggak tahu kenapa panen terus. Panen terus setelah itu dilakukan bang. Oke, ini menarik nih ya Iya, teman-teman di rumah ya, karena jarang ada cerita begitu ya. Bener bang. Karena biasanya kan pemujaan untuk kaya, untuk ini Iya. buat Jadi untuk sawahnya hasil ini panen terus biar tanahnya subur terus. Betul bang. Ini waktu itu ke sana yang pasti ada program dong KKN ya kan. Ya, ada Oke, berapa fakultas waktu itu? Waktu itu ada 5 fakultas. 5 bang. fakultas. Ya, satu fakultasnya diwakili oleh 1 orang bang. Oke, berarti 5 orang ke sana. 5 orang bang. Oh, Gitu. ini lumayan dikit ya. Biasanya kan KKN rame-rame nih, kayak Ya. mau tawuran misalnya. Oh iya. Enggak, ini dikit ya ke sana ya waktu itu, 5 orang Sedikit, doang. bang. Betul. Oh, itu cowok semua pada ceweknya? Cowok semua bang. Oh, cowok Cowok semua. Nah bang, kita kan KKN, cerita tentang KKN ini banyak banget bang ya. Ya. Dan Memang. kenapa nih bang kok sampai parah banget, sampai ada satu teman abang Ray yang Ya. waktu itu meninggal dunia di desa tersebut. Kenapa? Betul bang. Karena beliau ini, almarhum teman saya ini melakukan hal yang nggak seharusnya dilakukan bang di Oke. tempat itu. Nggak seharusnya dilakukan ini dalam artian gimana? Emang gimana ya? Emang sebenarnya dia emang ngasal aja orangnya apa gimana? Apa emang nggak boleh dilakukan? Apa emang ada larangan sebelumnya? Nah, jadi daerah tersebut atau desa itu emang udah ada pantangan bang dari dulu. Oh, pantangan. Ada pantangannya. Jadi kalau misalkan ada salah satu warga nih yang melanggar pantangan itu, ya pasti akan terjadi hal yang sama gitu bang. Jadi yang melanggar pantangan tersebut. Melanggar pantangan Dan tersebut meninggal bang. dunia.
Itu yang lebih parahnya itu bang, sampai merenggut nyawa teman saya bang. Oke, nanti itu diceritain detailnya Ya, bang ya. Kalau iya, sekarang ini masih podcast ya, masih sibuk podcast dan Masih, nama Bang. podcastnya itu apa bang? Boleh dikasih tau nggak sama teman-teman di rumah? Jadi nama podcastnya itu Find Me. Find Me Podcast. Find Me Podcast, Itu Bang. ada di Spotify kalau Ya. podcastnya Bang Ray. Jadi teman-teman di rumah nih yang sering buka-buka Spotify, baik itu Ya, di Bang. perjalanan ataupun dimanapun ya, atau Betul, teman-teman yang sering buka Spotify itu lagi sambil kerja, lagi sambil ngapain, nyuci baju atau gimana, itu Aktivitas. bisa ke channel Spotify-nya Bang Ray yaitu Find Me. Betul, Bang. Nanti linknya ada di deskripsi ya teman-teman di rumah. Dan buat teman-teman di rumah juga yang penasaran sama ceritanya Bang Ray, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan Bang Ray, ini langsung kita mulai ya ceritanya. Baik, Bang. Jadi cerita ini berawal dari ketika saya ini mengikuti program KKN di tahun 2014 di suatu daerah, di daerah Kuningan, dan kebetulan pada saat itu saya mengikuti program tersebut dengan beberapa fakultas lainnya di satu desa dan di rumah yang sama. Dan kebetulan waktu itu saya ini kenal dengan teman-teman lainnya dengan fakultas yang berbeda, namun masih satu program ya Bang. Jadi program itu yaitu adalah program pemberdayaan lingkungan dan warga Bang. Oke. Nah, waktu itu kita KKN di sebuah desa yang bisa dibilang desa itu cukup terpencil ya Bang. Karena desa tersebut terletak di daerah Kuningan, cuman Kuningannya yang agak ke dalam lah Bang. Dan bukan cuman itu aja, bahkan sinyal handphone pun juga kadang ada kadang enggak gitu Bang, untuk di desa tersebut. Nah, masuklah kita di hari pertama. Waktu itu awalnya sebenarnya beberapa di antara kami ini udah ngerasa ada hal yang sedikit berbeda ya di wilayah tersebut. Dalam artian kita diem di sana tuh berasa kayak ada di tempat yang nggak pernah dijamah sama orang gitu Bang. Karena kebetulan rumah warga sekitar pun juga jaraknya nggak berdekatan Bang. Minim pencahayaan, minim juga fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada gitu Bang. Contohnya kayak misalkan fasilitas WC umum ya Bang. Dan mulai ada WC umum itu pun juga karena ada program KKN yang sebelumnya. Oke. Gitu Bang. Dan sekarang kita ini ceritanya fokus di pemberdayaan wilayah dan warga juga gitu Bang. Tibalah satu hari, di hari pertama itu lebih tepatnya di sore hari, sekitar jam 3 sore, saya dan beberapa rekan lainnya kebetulan bertujuan untuk mendata salah satu rumah warga Bang di situ. Nah, dari warga tersebut, sebutlah namanya Ma Ijah ya Bang. Ma Ijah. Nah, si Ma Ijah itu ketika kami datang ke rumah tersebut, seperti biasa kami mulai melakukan pendataan ya Bang. Pendataan kepada beliau. Dan kami di situ sempat nanya Bang, Mak, kayaknya tinggal sendirian ya? Enggak sih, sebenarnya Mak nggak tinggal sendirian, berdua gitu dengan anak. Cuman anak Mak ini udah lama nggak ada. Oh, oke kalau gitu Mbah. Cuman ketika kami ini terus bertanya soal keseharian Mbah tersebut, ada sedikit hal yang janggal Bang. Si emak tersebut atau warga tersebut itu sering berangkat ke sawah di jam 4 pagi Bang. Itu pun menurut penuturan warga setempat lainnya juga Bang. Hal itu juga dikonfirmasi sama si emak itu Bang. Emang itu aneh ya, berangkat jam 4 pagi itu berarti? Aneh itu karena si emak itu selalu membawa seperti bunga-bungaan gitu Bang. Bunga yang biasa ditabur di pemakaman Bang. Gitu. Nah awalnya si Mbak itu memberitahu ke kami bahwa hal itu biasa dilakukan karena untuk menjalani kegiatan yang harus dia lakukan gitu Bang di setiap malam Jumat Kliwonnya. Di setiap malam Jumat Kliwonnya. Jadi kami ini waktu itu kebetulan ada di hari Kamis ya Bang.
di hari Kamis, dan kebetulan ya waktu itu mungkin jadwalnya untuk si Mbak ini melakukan hal tersebut. Setelah kami beres nih Bang, beres nanya-nanya si Mbak ini, kami tentunya langsung pergi ke rumah warga lainnya kan Bang. Oke. Ke rumah warga yang lainnya. Nah, dari sana kebetulan dari rumah si Mbah itu jaraknya ada sekitar 15 meter lah dari situ. Ada rumah warga lagi Bang, rumah warga beranggotakan 4 keluarga Bang. 4 anggota keluarga, sorry maksudnya. 4 anggota keluarga, ada seorang ayah, ibu, dan 2 anak perempuan yang umurnya sekitar 9 tahunan Bang. Tapi setelah itu warga tersebut nanya ke kami gitu, barusan dari rumah itu ya, dari rumah si Mbak Ijah. Terus kami bilang, iya betul Pak, kenapa Pak? Oh nggak apa-apa sih, tadinya cuman mau ngingetin aja, sebenarnya si emak itu tuh nggak sendirian di rumah itu. Kami mulai bingung Bang di sana, karena kan tadi sebelumnya kami mendata itu si Mbak ini bilangnya sendirian karena anaknya udah lama meninggal. Terus tiba-tiba Pak Ahmad ini bilang bahwa si Mbak ini nggak sendirian gitu Pak. Kami ini bingung gitu, yang benar yang mana kan. Nah setelah itu kami tanpa pikir panjang ngelanjutin lagi juga nih kegiatannya ke rumah warga yang lainnya. Nah pas di rumah warga yang ini Bang, setelah kami melakukan pendataan, tiba-tiba sebut aja namanya Ibu Koptia, dia ngasih tahu bahwa ya memang si Mbah ini nggak sendirian gitu, nggak sendirian tinggal di sana, melainkan ada juga anaknya yang ikut tinggal di sana. Kami otomatis mikirnya, lah kan menurut Mak Ijahnya sendiri, Mak Ijah kan tinggalnya sendirian, nggak sama anaknya, dan anaknya udah lama meninggal gitu Bang. Tapi ternyata menurut penuturan warga itu, aslinya Mak Ijah itu nggak sendirian tinggal di sana, karena ada beberapa warga yang tahu kenapa Mak Ijah ini bisa dibilang tinggalnya nggak sendirian, gitu, melainkan dengan anaknya. Waktu itu di hari ketiga, karena di hari keduanya kami nggak mengalami hal apapun. Di hari ketiga, ketika kami melakukan kegiatan yang lainnya, kami kembali melewati rumah Mak Ijah itu. Nah dari kejauhan kelihatan rumah Mak Ijah itu bentuknya kayak gini Bang, kayak saung Bang. Jadi bahan dasar rumahnya itu kayak anyaman bambu gitu Bang, khas-khas rumah orang dulu gitu, dengan pintunya yang agak sedikit kecil, maksudnya agak sedikit pendek, terus juga ada jendelanya satu. Ya, dan di sana juga ada penerangan kayak lentera Bang. Kebetulan keadaan rumah itu pintunya kebuka Bang, dan otomatis dari jarak dari kita berdiri menuju rumah Mak Ijah itu nggak terlalu jauh. Kelihatan dari jauh ini, tepat di dalam rumahnya kayak ada orang, tapi lebih tepatnya itu kayak siluet putih gitu Bang. Siluet putih, cuman jujur waktu itu nggak terlalu jelas sih Bang bentukannya kayak gimana. Tapi yang jelas siluetnya berwarna putih dan nggak diem Bang. Jadi kayak kanan kiri. Sementara si Mak Ijahnya itu nggak ada di situ Bang, nggak kelihatan lah sama kami gitu. Waktu itu sebenarnya saya sempat mikir Bang, wah kayaknya ini bukan manusia ya, karena mengingat ngelihat bentuknya itu kayak siluet, bisa dibilang pocong gitu Bang ya, siluet pocong itu, dan juga berdirinya nggak napak ke tanah seperti pada orang pada umumnya. Ya jadi aku nyimpulinnya waktu itu kayaknya itu bukan orang deh. Ya. Nah, singkat cerita, kami pun lewat di sana dan sosok itu tuh masih ada di situ, Bang. Kita jalan dari jarak 10 meter nih, tepat di depan rumahnya gitu. Si siluet putih itu tuh masih ada di sana. Gerakannya masih sama, Bang. Kanan kiri gitu. Nah, pas kita udah bener-bener deket ke rumahnya, entah kayak gimana, si siluet itu tuh kayak hilang sendiri gitu, Bang. Kayak asap rokok lah. Jadi hilangnya tuh nggak semerta-merta langsung blok hilang, tapi perlahan-lahan gitu Bang. Nah setelah lewat rumah itu, kita udah lewat rumah si Mak Ijah itu, selang 15 meteran dari sana, Mak Ijah itu manggil Bang. Manggil ke teman saya nih. Teman saya manggilnya. Kebetulan kan udah tahu juga Bang namanya siapa.
Jadi kata si Maija itu, "Nih, kadia sakedeung." Jadi dari sana teman saya ini langsung menoleh ke arah belakang dan ngelihat. Yang teman saya lihat itu bang, bukan Maija, tapi sosok pocong bang. Sosok pocong. Cuman suaranya suara Maija itu bang. Dan bentuknya tuh bang, jadi kayak kain yang udah lusuh banget bang. Kayak ada bercak-bercak tanah, tanah kuburan gitu bang. Dan di bawah dari sosok itu tuh kayak ada beberapa bunga tabur gitu bang. Oke. Di situ. Itu masih ingat banget bang. Aroma dari si bunga itu tuh nyengat banget. Waktu itu bukan saya doang yang lihat, ternyata Paru itu ngeliat juga yang sama gitu bang. Gitu bang. Jadi waktu itu karena keadaan udah mulai nggak kondusif ya bang. Udah sore hari, terus agak gelap juga, hujan juga mulai turun bang. Jadi aku putusin buat buru-buru lah untuk pulang lagi ke rumah yang kita singgahi gitu. Nah, sedikit informasi juga nih bang. Jadi kami ini tinggal di rumah salah satu warga di sana, yang dimana beliau ini kepala desanya bang. Jadi sedikit banyak beliau ini tahu segala apapun tentang hal-hal yang ada di desa itu bang. Terutama soal tugas kami lah di sana bang. Beliau bisa dibilang cukup kooperatif untuk membantu kami gitu. Dan tentunya kami juga senang lah bang, karena kepala desanya ramah gitu. Kadang-kadang kami ini suka ngobrol iseng-iseng kayak gini bang. Aduh, kalau di desa kayak gini kayaknya banyak ya makhluk-makhluk asal yang ya sekiranya ini suka lalu lalang lah gitu di sekitaran desa ini. Pak Kadesnya ngedenger bang gitu. Kalau bisa jangan lagi ngomong kayak gitu ya. Maaf, karena ini tuh sebenarnya berkaitan dengan apa yang sudah warga sekitar ini lihat dan alami juga bang. Jadi gini bang, di rumah si Maija itu ternyata memang banyak warga yang ngelihat Maija ini nggak sendirian, melainkan berdua dengan anaknya gitu bang. Berdua dengan anaknya, tapi yang sebenarnya kami nggak tahu, dan juga beberapa warga juga sebenarnya ada yang nggak tahu bang, bahwa yang ada di rumah itu tuh memang anaknya, cuman dalam bentuk yang lain gitu bang. Dalam bentuk yang lain. Ada salah satu warga bang yang pernah cerita nih, pernah waktu itu di jam, ini masih siang padahal bang, masih jam 11 siang, tetangga itu tuh punya keperluan untuk memberikan sedikit hasil panennya ke Maija itu. Karena waktu itu kan diketuk tuh bang pintunya, ketuk, assalamualaikum dan segala macam. Ada bang yang nyaut bang, suaranya Maija sama. Gimana? Suaranya sama Maija, jadi kayak waalaikumsalam, kedapnya abi bade ka jamban heula sakedap. Nah setelah itu kan otomatis nungguin ya bang. Jadi yang tadi saya ucapin tadi tuh bahasa Sunda ya bang. Kalau diiniin ke Indonesia tuh kayak tunggu sebentar ya, saya mau ke air dulu sebentar. Nggak lama dari itu pintu kebuka bang, pintunya kebuka. Gagang pintunya pun emang ada gagangnya juga kan bang, cuman ya gagang seala kadarnya lah bang ya. Dari nggak kayak gagang pintu pada umumnya lah, itu terbuat dari kayu. Setelah terbuka pelan-pelan itu, si warga yang tadi ada kepentingan ke rumah Maija ini kaget bang, karena nggak ada siapa-siapa di dalam. Dia jadi manggil-manggil lagi bang, walaupun sebenarnya kata beliau ini, beliau udah ngerasa kayak apa ya, nggak enak lah bang ya, merinding gitu. Tapi setelah dipastiin lagi dengan memanggil nama Maijanya, tiba-tiba warga tersebut ngelihat bang, kayak ada pocong yang datangnya tuh jadi pelan-pelan bang, dari ujung ke pelan-pelan. Terus sosok pocong itu bilang, "Aya keperluan naon ka dia?" Nadanya santai sih bang, cuman yang bikin ngeri tuh ekspresi wajahnya. Sekarang kelihatan banget bang, wajah dari pocong itu tuh kayak mirip banget sama si Maija itu bang. Cuman dia ini laki-lakinya lah gitu, pocong laki-lakinya lah gitu bang, kelihatan gitu. Nah dia ini bilang kayak gitu dengan ekspresi yang datar bang, wajahnya pucat. Kayak tadi juga bang, si kain kafan ini lusuh banget dan nyamperin itu jadi ngambang itu bang, pelan-pelan. Setelah warga itu melihat sosok tersebut, otomatis
yang tadinya mau ngasih hasil panennya ke Mbak Ija ini jadi malah lari bang, balik lagi karena kaget, karena itu tuh siang-siang kan bang kejadiannya. Jadi waduh, pasti malah bikin keadaan tuh jadi kayak lebih mencekam lah gitu bang ya. Dari situ warga itu lari ke rumahnya. Nah sesampainya di rumah, warga itu nyerita nih ke anaknya di situ. Tadi teh ibu teh ka bumina Bu Ma Ija, tapi nah hanya nu nyamperkeun teh lain Ma Ija. Eta mah juga budakna meureunnya. Nah si anaknya itu kaget bang. Anaknya, soalnya kan setahu dia ini bang, anaknya udah lama meninggal gitu. Singkat cerita, tiba di hari ke-6 bang, di hari ke-6. Nah waktu itu di hari ke-6 ini kebetulan kami ini jadwal untuk mengunjungi rumah warga ini tuh intensitasnya nggak sesibuk hari-hari sebelumnya bang. Oke. Jadi cuma ada beberapa rumah warga aja yang kami kunjungi bang. Kebetulan rumah warga yang kami kunjungi ini letaknya agak sedikit jauh dari rumah-rumah yang lainnya bang. Jadi letak rumahnya ini kebetulan di situ kan dekat dengan gunung bang ya, dekat dengan gunung, dan warga-warga yang akan kami kunjungi ini tuh rumahnya nggak jauh lah dari gunung itu bang. Kami waktu itu datangnya di jam 5 sore bang, yang dimana itu agak cukup apa ya, bisa dibilang berani banget gitu bang ke daerah itu di jam segitu, karena ya kami udah sama-sama tahu kan bang hal apa yang rame gitu di desa itu. Tapi ya mau gimana lagi, karena itu tuntutan kami, jadi kami mau nggak mau untuk kesana gitu bang, ke data. Nah tibalah kami ini di rumah salah seorang warga yang ada di situ, namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad bilang, Dek, lain kali kalau mau kesini jangan jam segini ya, karena ini tuh udah mendekati maghrib gitu bang. Yang dimana kalau orang Sunda ini percaya gini bang, kalau kita mendekati jam maghrib itu bang, keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, pamali katanya bang. Kalau kita ini keluar di sore hari mendekati maghrib ini bisa dibilang cukup beresiko, maksudnya rentan buat bergesekan sama makhluk-makhluk halus lah bang. Oke. Gitu bang. Dan setelah itu, setelah kami beres dari rumah Pak Ahmad ini, Pak Ahmad bilang bahwa di dua rumah lainnya ini, kan di situ ada 3 rumah ya bang ya. Di 2 rumah yang lainnya ini sebenarnya sekarang untuk waktu itu bang udah nggak ada lagi penghuninya, karena kedua rumah ini atau kedua keluarga itu sempat ngalamin di mana mereka ini ngelihat si Ma Ija ini bang bawa cangkul. Ini sebenarnya udah lama nih bang kejadiannya, udah hampir setahun yang lalu katanya bang. Setahun yang lalu Ma Ija ini bawa cangkul, terus juga ditemenin sama seorang bapak-bapak bang, bawa roda kayak gitu. Cuman yang anehnya itu bang, isi dari si roda itu tuh kayak bungkusan putih gitu bang. Kayak bungkusan putih ya, gimana ya, kayak bantal guling lah bang ya. Cuman waktu itu warga yang lainnya ini nggak mikir bahwa itu jasad atau apa ya bang. Mungkin itu kayak hasil panen yang dibungkus pakai karung gitu, sehingga kelihatannya kayak siluet pocong mungkin bang. Nah ternyata karena ada yang penasaran bang dengan apa yang dilakuin sama Ma Ija itu, mereka ini kayak ngikutin bang, ngikutin si Ma Ija ini sama bapak-bapak yang dorong roda itu mau pergi kemana gitu, ikutin pelan-pelan, dan tibalah tujuannya di belakang rumah dari salah satu warga yang bernama Pak Roni. Pak Roni bang, itu jaraknya dari rumah kedua warga itu ke sana tuh bisa menempuh waktu 20 menit bang kalau jalan kaki. Nah setelah sampai di tujuan dari si Ma Ija ini, ternyata yang dibawa oleh bapak-bapak itu bang yang dorong rodanya itu tuh kayak bukan hasil panen bang. Oke. Karena si warga itu tuh ngelihat bang, kayak dari bungkusnya itu tuh kayak ada kakinya bang keluar. Jadi nggak kebungkus dengan sempurna gitu bang, masih kelihatan lah. Nah dari situ warga ini nggak langsung nyamperin bang, jadi tetap ngelihat aja dari kejauhan.
kurang lebih jaraknya ada 10 meteran lah bang. Dan semakin aneh lagi bang, karena si Ma ini setelah menurunkan jasad itu di tanah, si Ma itu kayak lagi nyangkul sawahnya gitu bang. Kayak nyangkul, terus kedengeran si bapak-bapak itu bilang, ulah jero teuing, jangan terlalu dalam. Dari sana si Ma itu masih terus kayak nyangkulin juga gitu bang, masih tetap nyangkulin. Dan setelah beres dicangkul itu, si jasad itu kayak diturunin ke bawah, terus ditutup lagi bang, dicangkul lagi tanahnya sama si Ma Ijah ini pelan-pelan, dan udah tertutup dengan sempurna. Si Ma ini ngeluarin bunga bang dari gerobak, dari rodanya itu. Ternyata di dalamnya juga ada bungkusan putih juga bang, yang dimana ternyata itu tuh bunga-bungaan gitu bang. Ditaburlah bunga-bunga itu di situ bang, ditabur. Nah setelah melihat hal itu, si warga itu tuh langsung nyamperin bang, karena wah ini mah kayaknya udah nggak beres bang, bukan hasil panen atau apalah gitu, itu udah bisa dipastiin kayaknya jasad manusia gitu bang, jasad manusia. Setelah sampai di tempat yang sama dengan si Ma Ijah ini, warga itu bilang bang, bahwa tadi itu apa? Si Ma ini kayak ngebela dirinya sendiri gitu bang, kayak bukan apa-apa, ini cuman kayak ritual untuk bikin si sawah ini tuh jadi cepet panennya gitu bang, nggak kena hama gitu. Warga itu bilang, bukan, itu pasti ada jasad orang di situ. Nah, si Ma ini tetap aja bang, kekeh bang, nggak ngaku gitu, dan malah maksa untuk warga itu tuh jangan mau tahu lah dengan urusannya gitu. Jadi karena takut juga bang ya, karena bukan si Ma Ijahnya doang bang yang nyuruh warga itu buat menjauh dari situ, tapi si bapaknya juga sama bang gitu, nyuruh si warga itu tuh buat jangan ikut campur lah dengan apa yang mereka lakuin waktu itu gitu bang. Ya udahlah, tanpa pikir panjang, karena mungkin gak mau berdebat lama juga bang, si warga itu tuh memilih untuk pulang gitu, dan ya memilih untuk nyeritain hal itu ke kades di keesokan harinya gitu bang. Tibalah saat dimana warga-warga yang tadi ngelihat itu tuh ngalamin hal yang cukup ganjil di rumahnya bang. Jadi kedua rumah itu bang yang tadi saya sebutin, karena di dekat gunung itu kan ada 3 rumah nih bang. Selain Pak Ahmad itu bang, kedua rumah itu anggota keluarganya setiap malam Jumat Kliwon bang suka didatengin sosok pocong bang. Setelah mereka ini melihat aktivitas si Ma Ijah ini nguburin jasad di sawah itu. Dan fun fact-nya bang, itu tuh dilakuin ternyata untuk sebagai persembahan bang. Persembahan bang. Jadi persembahan ke salah satu, bisa dibilang apa ya, mungkin bersekutu dengan jin ya bang ya, agar si sawah ini tuh jadi panen terus bang. Oh itu ya sebabnya. Ya karena kan pada umumnya bang ya, kalau di desa itu sepengetahuan saya selama kakak yang di sana pasti sangat ngandelin banget buat hasil panen bang. Jadi ya bisa dibilang make sense ya bang ya, kalau mungkin si Ma Ijah ini tuh ngelakuin hal seperti itu gitu. Tapi emang sawahnya panen terus, paling panen di situ. Anehnya gitu bang, panen terus semenjak hal itu kejadian gitu bang, panen terus bang. Cuman nggak tahu kenapa bang ya, setiap warga yang penasaran sama hal itu tuh setiap malam itu pasti aja didatengin bang. Nggak cuman segelintir warga aja, pada saat itu udah banyak banget lah warga yang ngalamin hal yang sama gitu bang. Nah, hal itu tuh bang masih berlanjut ketika kami ini masih berkegiatan di desa itu bang. Itu kalau nggak salah, karena agak cukup lama juga ya bang ya kejadiannya, di hari ke-9 mungkin bang. Di hari ke-9 itu kami mulai adaptasi nih sama warga sekitarnya bang. Kayak buat saling interaksi, ngobrol gitu. Ada salah satu temen yang bisa dibilang temen saya ini tuh orangnya tuh jadi belak-belakan lah bang ya. Jadi nggak bisa difilter gitu kalau ngomong tuh. Emang seringnya sih bercanda bang.
Cuman ya ini kadang-kadang bercandanya bisa dibilang cukup keterlaluan lah bang ya. Waktu itu teman saya ini bilang nih bang ke Kades, kalau misalkan di setiap sawah ada jasad yang dikuburin itu kayaknya desa ini bakal aman-aman aja ya. Respon dari Kadesnya ini tentunya marah bang. Itu marahnya tuh udah kayak bener-bener ngejaga apa ya, ngejaga rahasia mungkin bang ya, lebih tepat rahasia yang ada di desa itu gitu. Jadi si Kadesnya itu bilang bang kayak gini, kamu kalau bisa ngomong tuh jangan sembarangan gitu, kamu harus tahu tempat di mana kamu berdiri, jangan sampai kamu ngelakuin hal yang seenaknya gitu. Nah waktu itu teman saya ini lebih kayak ke bodo amat lah gitu bang ya, mungkin dia bisa dibilang skeptis lah bang ya, skeptis sama hal-hal yang kayak gitu. Nah tibalah setelah itu ada hari di mana si teman saya ini yang tadi bilang sompral itu bang, penasaran bang, mau ke tempat di mana Mak Ijah ini nguburin jasad anaknya itu bang. Oh. Dia emang kebetulan nggak tahu, karena memang nggak mau tahu juga bang awalnya gitu. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena kami sebentar lagi gitu ya bang ada di sana, daripada penasaran terus, mending sekalian nyari tahu aja gitu bang. Iya. Untuk itu pergilah dia ke sana bang, ke tempat di mana Mak Ijah ini nguburin anaknya bang. Dia sendirian ke sana di jam 6 maghrib bang. Di jam 6 maghrib dia ke sana, ngelihat tanah itu bang, yang di sawah itu tuh ternyata masih kelihatan basah bang, kayak jasad yang baru dikubur baru banget gitu. Oke. Dan di tanahnya itu udah ditaburin bunga juga gitu bang, nggak kayak kuburan yang nggak pernah dikunjungi gitulah, kayak masih fresh gitu bang ya. Dia di sana bilang kalau emang jasad ini bisa membuat sawah-sawah yang ada di desa itu cepat panen tanpa ada hama atau rusak gitu, coba buktikan ke saya gitu bang, buktikan ke saya dalam waktu dekat ini. Teman saya ini waktu di tempat tersebut sebenarnya nggak nemu hal yang aneh gitu bang ya, biasa aja lah gitu, biasa aja. Teman saya ini mutusin buat balik lagi ke rumah Pak Kades gitu bang, dan sampai di sana dia nggak cerita apa-apa bang, dia nggak cerita apa-apa ke siapa-siapa gitu, termasuk ke Kadesnya juga. Nah tapi Pak Kadesnya itu tahu bang, dia ini tadi habis dari makam anaknya Mak Ijah itu gitu. Otomatis teman saya kan kaget bang, kenapa tahu gitu kan. Kenapa bisa tahu? Kebetulan waktu itu keadaannya saya sama teman-teman yang lain lagi nggak di rumah Kades ya bang, lagi di luar. Dan kata Pak Kadesnya bilang, tunggu aja nanti malam. Singkat cerita bang, di malam harinya dia ini nggak tahu kenapa kayak nggak kayak biasanya gitu bang, lebih kayak ngelamun, nggak banyak ngomong gitu bang. Jadi waktu itu kami ngiranya juga nih orang kenapa ya gitu, kok tiba-tiba beda gitu. Iya. Apalagi sakit gitu, apalagi ada pikiran apa gitu ya bang. Dan sampai jam 9 malaman bang, si teman saya ini mungkin udah ngerasa ngantuk bang ya, udah ngantuk banget, kayak mau istirahat banget. Nah dia akhirnya tidur bang, tidur duluan, sementara anak-anak yang lainnya nggak, masih ngobrol lah atau masih ya main apa namanya kartu gitu bang. Karena si teman saya ini yang sompral tadi ini udah tidur bang, kami ini jadi ngomongin dia nih bang. Oke. Wah nggak biasanya ini kayak gini gitu. Biasanya dia sampai jam 2 pagi juga masih melek bang gitu, masih ya seger lah gitu. Kenapa ya? Setelah nanya kayak gitu, tiba-tiba kebetulan kan teman saya ini tidurnya di ruang tamu juga bang. Jadi kita ini tidurnya tuh ngampar lah bang ya, ngampar pakai gelar tikar sama busa-busa yang inilah, kasur busa gitu bang, kasur busa yang tipis. Jadi otomatis kan teman saya tidur ini kelihatan langsung bang gitu, nggak di kamar lah gitu, tapi di ruang tamu itu. Nah teman saya ini badannya tuh tiba-tiba kayak kejang gitu bang. Oke. Jadi posisinya gini bang, teman saya tuh tidurnya kan gini bang, gini, matanya merem bang, merem kejang, dan tiba-tiba dia bangun gitu bang, loncat, matanya merah bang. Dia ngomong kayak gini bang, nanaunan sia ngomongin aing. Ya kami kaget itu bang,
ngelihat hal itu tuh gitu bang. Nah setelah itu, setelah si teman saya ini kayak gini berdiri gitu, setelah dia ngomong, tiba-tiba teman saya ini berdiri bang, berdiri keluar, dan dia ini nggak napak bang, ngambang bang keluarnya itu bang. Hah? Ngambang keluar dari rumah itu bang, ngambang. Dan beberapa di antara kami itu bang keluar rumah ngelihat si teman kami ini tujuannya ke arah makam dari anaknya Mak Ijah itu. Itu berapa orang yang ada di situ yang lihat? Yang di situ tuh ada saya, Fahri, sama Budi, Asep, sama Ijal. Ada 5 lah, ada 5 orang di situ bang yang ngelihat, termasuk Pak Kadesnya juga bang. Gila, lumayan loh. Respon dari Pak Kadesnya juga bang, dia ini kayak nggak kaget sama sekali. Malah dia ini bilang, apa kan yang tadi saya bilang, lihat aja malam nanti, itulah yang terjadi. Jadi teman saya ini ke makam dari anak Mak Ijah itu. Nah sesampainya di sana, karena ada beberapa di antara kami yang ngikutin teman saya ini bang, ngelihat gitu di sana tuh, tepat di atas makamnya anak Mak Ijah ini, dia ini berdiri bang, masih dengan postur tubuh yang sama kayak gini. Nah lama-lama kemudian dia ini kayak jatuhnya bukan kayak gini bang, tapi gini bang, fokusnya ke makamnya. Dari situ kami putusin buat nyamperin, buat nyadarin dia. Cuman dari sana kita udah nyoba buat angkat juga, berat banget bang. Padahal bisa dibilang teman saya ini nggak berat-berat banget lah, ada 50 kiloan lah untuk berat badannya gitu. Ya, enteng ya. Enteng bang. Ya, jadi kan kalau kami angkat bertiga gitu bang, kuat harusnya. Kuat harusnya kan bang keangkat. Ini berat banget bang, berat banget, dan kerasa si kulitnya tuh kayak panas banget bang, panas gitu. Dan gak lama dari sana teman saya ini kayak bukan pingsan apa ya, jadi badannya tuh kayak lemes juga, lemes lagi gitu bang, kayak lemes lagi karena kan itu posisinya masih dipegangin nih bang. Setelah itu, setelah badan teman saya ini lemes, dia lama-lama kayak mulai normal lagi bang gitu. Dia bangun, kan kebetulan tadi jatuhnya gini bang ya, dia udah mulai bangun, duduk, bahkan dia nanya bang ke saya sama teman-teman saya yang lainnya, yang 2 itu, tadi orang pun naon ya, maksudnya tadi saya kenapa ya. Wah kewe lah, anaknya kewe di rumah, orang ceritakan, jangan di sini gitu, jangan ceritain di sini. Sampainya di rumah, karena kebetulan Pak Kades nggak ikut kan bang waktu itu, Pak Kades bilang ke teman saya, kebuktian kan sekarang kayak gimana. Iya. Gitu bang. Itu kejadiannya H-2 sebelum kami beres KKN di desa itu ya bang. Gitu bang. Tibalah di hari H kita terakhir KKN di sana bang, Pak Kades cuman mau ngasih masukan gitu ke kita. Kalau lain kali dimanapun kami berada gitu bang, jangan sampai kita ini sompral gitu bang, atau ya bersikap seenaknya lah, karena yang hidup berdampingan dengan kita itu bukan cuma manusia doang gitu bang, ada makhluk-makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Setelah kita beres nih KKN di sana bang, setelah kita beres, kami pun otomatis pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba di satu malam bang, itu nggak jauh setelah kami beres KKN di desa itu bang ya, tiba-tiba teman saya itu tuh ngabarin saya dan teman-teman yang lainnya juga bang, ajaklah ngopi bang, ngajak ngopi di satu tempat di kota Bandung bang ya. Kami ini nongkrong waktu itu, terus teman kami ini bilang ke kami gitu, sebenarnya tujuan untuk ngumpulin kami ini mau ada hal yang disampaikan bang, dan ini sifatnya penting gitu. Jadi ada teman saya nih yang tadi postur badan yang kemasukan pocong itu bang, yang di rumah Pak Kades itu, kebetulan dia kan nggak datang bang waktu itu. Ternyata teman kami yang waktu itu kayak gitu tuh udah nggak ada. Waduh, meninggal. Udah meninggal bang, dalam keadaan posisi tubuh yang sama gitu bang, di kamarnya. Jadi waktu itu ada sosok anaknya dari si Mak Ijah ini bang, datang ke mimpi teman saya itu, bilang bang bahwa hampura orang dek nyokot betulan marane, maaf saya mau ambil buat teman-teman kalian gitu.
untuk dijadiin teman gitu bang. Dan yang terakhir kami tahu tentang desa itu bang, sekarang sosok itu tuh jadi bukan satu bang, tapi ditemenin sama teman kami itu. Jadi Nambah dengan bentuk yang sama juga bang, sosok pocong itu bang. Itu jaraknya berapa lama? Itu Dari yang setelah KKN sampai yang dia meninggal itu tahu nggak? Dari setelah KKN sampai yang dia meninggal ini tuh jaraknya cuma 3 harian bang. 3 hari? 3 hari setelah kami beres KKN di desa itu bang. Secepat itu ya? Secepat itu. Karena mungkin kalau mengingat omongan kata Pak Kades itu bang. Emang keadaannya tahu nggak infonya yang pulang KKN tuh sakit apa gimana? Jadi waktu itu kebetulan pas teman saya ke rumahnya langsung itu udah hari kedua bang. Hari kedua di mana teman saya ini meninggal. Jadi sama kedua orang tuanya tuh dikasih tahu bang, kalau teman kami ini waktu itu, ini maaf nggak bisa nyebutin namanya bang ya? Ya nggak apa-apa. Buat ngejaga privasi beliau juga sama keluarganya. Jadi mama bapaknya itu bilang ke teman saya bahwa teman saya yang meninggal itu setelah pulang dari KKN ini sering ngurung diri di kamar bang. Sering ngurung diri di kamar dan setiap jam 10 malam bang, teman saya ini kayak teriak-teriak nggak jelas gitu bang. Init mana, anonan sih mana kadil gitu bang. Kalau diinin mah, kalau di bahasa Indonesia ini ya bang, Pergi lu. Iya, jadi kejadiannya cepet banget ya. Cepet banget, KKN langsung tuh instan. Ya. 3 hari langsung. Jadi selain teman saya ini yang meninggal ini tuh sering teriak-teriak bang di malam-malamnya. Nah di setiap paginya tuh teman saya ini, almarhum ini, mohon maaf ya bang sebelumnya, kalau setiap orang tuanya masuk untuk kasih makan nih bang kamarnya, dia ini keadaannya nggak ada busana sama sekali bang, gitu. Jadi telanjang. Ya, jadi seringnya tuh gini aja bang, posisinya gini terus di kasur tuh, terbaring aja gini. Makan pun dimakan gitu, cuman nggak tahu gimana caranya karena orang tuanya lebih sering ngelihat teman saya ini posisinya kayak gitu ya bang, terlentang terus di kasur. Jadi orang tua teman saya ini tuh mikirnya kayaknya makanannya tuh dimakan bukan sama dianya gitu bang. Gitu sih bang ceritanya bang. Respon teman-teman nih pada waktu tahu keadaan dia meninggal? Oh ya, respon teman-teman tentunya kaget juga bang. Kaget juga, nggak nyangka gitu. Awalnya sebenarnya kami mikirnya tuh kayaknya nggak mungkin deh kalau sampai segitunya gitu bang ya. Dan kebetulan kan waktu itu kami juga belum ke rumahnya nih bang. Jadi kan yang baru tahu pertama itu teman kami yang punya kemampuan itu bang. Keesokan harinya ya setelah kami aktivitas gitu ya, setelah kami nyelesain kesibukan kami masing-masing, kami janjian ke rumahnya gitu bang, untuk nanya gitu, untuk verifikasi lagi, untuk mastiin lagi gitu apa benar yang dikatain nama teman saya itu gitu bang. Ternyata ya emang bener bang gitu. Menurut kedua orang tuanya, almarhum teman kami ini emang mengalami hal yang seperti itu. Setelah itu kami udah semakin jarang nih bang buat ketemu karena kami juga kan akhirnya mencar nih bang. Iya. Punya kesibukan masing-masing juga gitu. Dan terakhir saya kontekan sama teman saya yang punya kemampuan itu. Ternyata almarhum teman saya itu sekarang lebih sering berada di desa di mana kami KKN dulu. Gitu bang. Dengan wujud pocong sama halnya dengan anaknya si Maijah itu. Anjir, nambah jadinya. Nambah jadi 2 bang. Gitu. Dan gak sedikit juga warga yang sering diganggu oleh sosok. Dari Kuningan berapa lama sih ke desa itu? Dari Ingat Kuningan. nggak waktu itu? Masih berapa jam lagi? Seingat saya waktu itu dari Kuningan ke desa itu tuh bang ada 5 jam lah bang. Oh iya, masih jauh banget 5-4 jaman lah gitu bang. Itu tuh kalau kita naik ini bang ya, naik mobil Kolbuntung bang. Oh. Kebetulan kami ke sana itu aksesnya pakai itu bang. Sekitar 4 jaman. Sekitar 4 jaman, cukup lama lah, cukup jauh juga gitu bang. Jadi ini aksesnya yang susah berarti? Wah susah banget bang, karena kan di situ pencahayaan minim, terus fasilitas publik juga kurang, kayak WC umum gitu segala macam. Dan kayak sinyal handphone juga susah dicari gitu di situ bang. Ya bisa dibilang tempat itu terpencil banget sih bang.
jauh dari keramaian kota gitu bang. Berarti udah nih ya selesai ya bang ya ceritanya, dan memang ya kita ambil sisi ininya aja, memang dimanapun kita berada ya harus jaga omongan terutama, Betul, jaga Bang. sikap dan lain-lain. Karena memang banyak sih cerita-cerita begini sih, Iya bang. yang awalnya dari kesompralan dan lain-lain Ya. ya. Mungkin di pikirannya itu ya bahan bercandaan lah. Padahal ya itu bisa jadi hal yang fatal juga ya bang. Bener. Gitu. Ya namanya mahasiswa kan, apa Ya. anak muda ya mikirnya ya udah apa sih gini-gini gitu ya kan kebanyakan. Itu bang, nyepelein bang. Nyepelein, dan dimana makin banyaknya konten-konten yang memang ya konten-konten yang memang mengedukasi kalau memang hal mistis itu nggak ada. Ya. Sekarang kan makin marak nih bang ya, Ya, konten-konten betul. yang seperti itu, dan ya makin banyak aja pasti yang sompral kan di mana-mana. Betul. Dan ya udah, emang kejadian ya gitulah bang. Nggak tahu ya lah kapan sial. Betul bang. Kita nggak bisa prediksi gitu bang. Dan ini aman ya ceritanya ya. Aman. Kampus juga dari Samarin dan lain-lain. Waktu itu di sana KKN ada berapa fakultas berarti total? Ada 5 bang. 5 fakultas. Ya. Oke. Tiap fakultasnya diwakili sama 1 orang bang. Oh gitu. Gitu bang. Emang programnya sama tapi nih. Programnya sama kebetulan. Yes. Dan kami tinggal di rumah yang sama juga waktu itu. Desanya juga nggak kita sebut ya, jangan ya. Karena memang desanya ya masih ada sampai sekarang. Masih ada bang. Nama Maijah ini emang nama aslinya apa bukan? Itu bukan bang. Bukan. Itu nama samaran. Nama samaran Ya. Maijah ini ya. Berarti nama aslinya bukan Maijah. Bukan bang. Pokoknya semua nama yang saya sebutin di episode ini bukan nama aslinya bang. Iya. Bukan nama aslinya. Bang Ray, ini makasih banget ya udah nyeritain Sama-sama, ini Bang. sama teman-teman di rumah, dan sama aku juga makasih. Iya, Pokoknya Bang. lancar terus podcastnya. Amin. Pokoknya teman-teman juga jangan lupa mampir ke podcastnya Bang Ray ya. Itu Find Me Podcast yang ada di Spotify. Pokoknya teman-teman kan sering tuh buka Spotify ya. Jangan lupa lah mampir ke podcastnya Bang Ray ini. Karena ini podcast baru ya. Karena yang sebelumnya Podcast kan baru. udah nggak bisa dibuka lagi. Iya. Emailnya udah ini ya, nggak bisa verif ya. Saya nggak bisa akses lagi tuh bang. Ya, ini jadi podcast baru. Mohon dibantu follow juga teman-teman di rumah yang baik hati nih terutama ya kan. Iya betul bang. Dan nanti linknya ada di deskripsi pokoknya ya. Jadi buat teman-teman juga yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Pokoknya berapa kali ngingetin jangan lupa like video, karena like video itu ngebantu buat video ini tetap terus ada ya di Brandon. Buat teman-teman di rumah yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit. Bang Ray juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.